Saya minta waktu 5 menit atau 10 menit saja. Oke, baik. Kali ini saya akan membahas tentang teori Parseval Time Bandwidth Product dan nanti juga akan exploring Scilab. Oke, teori Parseval. Parseval itu apa? Parseval itu nama orang yang menemukan teori. Teori tentang apa? Oke. Berawal kita dari motivasinya dulu. Motivasinya diketahui bahwa menghitung energi sinyal dirumuskan seperti ini. E sama dengan integral dari minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga dari fungsi sinyal yang ingin kita hitung energinya dipangkatkan 2 di sini. Karena ada integral, maka di sini pakai delta T. Oke. Sebagai contoh di sini misalkan saya punya sinyal XT, ya. Sinyal XT bentuk sinyalnya seperti ini, whatever lah gitu ya. Ini ada T, domain T. Energi sinyal adalah sebenarnya adalah area di bawah kurva, Loh, kenapa dikuadratkan? Dikuadratkan ini untuk mengantisipasi fungsi-fungsi di bawah kurva yang bernilai negatif. Kalau dikuadratkan kan jadi positif. Loh, kenapa nggak diabsolutkan? Wah, ini kaitannya dengan fenomena fisik sih sebenarnya. Kalau misalkan XT-nya adalah voltase, maka menuliskan energi itu kan, atau daya, kalau daya kan energi per waktu. Berarti kan di sini V kuadrat R kan. Nah, ini asal mula dari kuadrat itu dari sini. Itu energi, oke. Tentu rumus ini sudah saya kenalkan di awal pertemuan, ya, mungkin di minggu kedua bagaimana menghitung energinya. Nah, kenapa yang menarik juga, kenapa batasnya minus infinity sampai dengan positif infinity? Ya, energi sinyal itu kan dari anywhere gitu ya, dari manapun kalau memang ada sinyalnya sampai kapanpun begitu kan, energinya akan tetap ada, gitu. Itu kenapa positif infinity sampai dengan ini. Positif infinity. Nah, kalau bentuk sinyalnya terbatas, misalkan seperti ini, ininya magnitudenya 1 dari periode 0 sampai dengan 2 sekon, ya gampang saja. Berarti integral dari 0 sampai 2, magnitudenya 1 kuadrat dt. Anda integralkan berapa? Gampang. Oke? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Itu menghitung energi. Nah, masalahnya, masalah itu timbul kadang-kadang menghitung energi sinyal dalam domain waktu itu sulit. Sulit, minta ampun. Wah, minta ampun. Sulit ya, intinya sulit lah. Loh kok sulit? Nah, ya coba kalian bayangkan. Misalkan ada sinyal yang dari infinity, dari kayak gini, dari minus infinity sampai dengan positif infinity. Berapa energi sinyalnya? Berapa energi sinyalnya? Dari negatif infinity. Apalagi kalau sinyalnya T, misalkan T. Wah, itu sulit. Artinya dia tidak konvergen. Kalau tidak terkonvergen kan kita tidak bisa mengetahui batasnya, toh. Itu. Ya intinya alasannya adalah sulit. Nanti kalau misalkan ada tanya, contoh dong Pak, mana sih sinyal yang sulit? Nanti saya kasih contoh. Kemudian solusinya adalah menghitung energi sinyal dari domain frekuensi. Jadi XT-nya ini kita transformasikan ke domain frekuensi menjadi X J omega, ya, katakanlah begitu. Nah, menjadi seperti ini. X J omega dikuadratkan, kemudian ini ada tambahan konstanta 1/2 pi.
1/2pi. Integralnya ya sama saja, minus dari tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Tapi biasanya kalau sinyal dalam domain waktunya itu tak berhingga, kita bisa mendapatkan fungsi dalam domain frekuensinya itu terbatas. Jadi punya rentang waktu tersendiri. Gitu. Mungkin ada yang bertanya juga, mengapa 1/2pi? 1/2pi. Ini filosofi saja sih. Anda bisa mau diperdalam atau enggak, tapi saya informasikan saja, tapi tidak akan saya tanyakan di UTS. Kenapa 2pi? Ya karena satu lingkaran itu 2pi. Jadi dinormalisasi dalam satu lingkaran itu. Energi dalam satu lingkaran ini berapa? Kira-kira seperti itu. Kenapa muncul 2pi? Nah, kemudian terkait dengan teori Parseval, ini menyatakan bahwa energi sinyal dalam domain waktu itu sama dengan energi sinyal dalam domain frekuensi. Itu saja sih, itu. Gampang ya? Oke, boleh lanjut ya? Oke, sekarang tentang time bandwidth product. Iya, tentang time bandwidth product. Ini apa hubungannya, ini binatang apa begitu ya? Time ya waktu. Bandwidth adalah, siapa yang tahu definisi dari bandwidth? Mungkin ada yang mau berkomentar. Bandwidth itu? Kalau saya izin mau coba jawab. Silakan. Bandwidth itu kayak misalnya kayak jalan tol, misalnya kalau makin gede bandwidth-nya makin lebar jalannya. Ya nggak sih? Oke, seems to be okay. Kayak kalau jalan gitu kan. Satuannya apa bandwidth? Bandwidth satuannya memori. Kurang tahu sih kalau ininya. Iya, satuannya apa? Sudah pernah dapat, kamu udah ngambil teknik sistem telekomunikasi belum, Ferdi? Belum. Atau teknik telekomunikasi belum ya? Tektal belum. Belum ya, oke. Bandwidth itu satuannya adalah hertz. Hertz. Bandwidth itu merupakan, betul tadi definisi kamu bahwa ibaratnya adalah lebar jalan. Bahasa Indonesianya lebar pita. Pita apa? Ya pita frekuensi. Makanya satuannya adalah hertz. Kemudian kalau, jadi misalkan contoh nih ya, mudah-mudahan sudah dikenal frekuensi penyiaran untuk radio FM. Radio FM berapa? Dari 88 MHz sampai dengan 107 MHz. Ini sekedar informasi saja, tidak perlu ditanyakan. Tidak ditanyakan di UTS. Nah, bandwidth untuk penyiaran, jadi pemerintah menyediakan spektrum, menyediakan bandwidth untuk siaran radio FM itu di rentang 88 sampai dengan 107. Jadi kalau dikurangkan 107 dikurang 88, ini berapa ketemunya? 20 ya, berarti 19 ya, 19 MHz. Ya ini yang disebut dengan bandwidth. Bandwidth penyiaran radio FM, mostly sih di segini ya. Saya mengatakan di Indonesia itu adalah 19 MHz. Nah, dari 19 MHz ini dipecah-pecah nih, dipecah-pecah. Ini misalkan punya Prambos saya lupa, Elsinta kalau Anda tahu, Elsinta Radio itu di 90 MHz. Nah, di 90 MHz biasanya 90 MHz ini di titik tengahnya, kemudian kanan kirinya itu biasanya berapa ya? Biasanya
mulainya dari 89 lah ya. Biasanya 89 MHz sampai dengan 91 biasanya dia okupasinya di situ. Jadi per stasiun itu ada 2 MHz bandwidth-nya. Lebarnya untuk mengirimkan suara di situ, untuk melakukan broadcasting, penyiaran. Kira-kira seperti itu. Nah, itu bandwidth. Jadi bandwidth itu lebar pita. Lebar pita, ingat, ini adalah domainnya frekuensi ya. Jadi ya intinya energi sinyal itu mengokupasi dari frekuensi terbawahnya sampai dengan frekuensi ke teratasnya itu berapa selisihnya. Jadi delta F-nya itu F1 dikurangi F0. Itu bandwidth ya. Lebar pita. Nah, ini kan frekuensi hertz ya. Jadi selisihnya juga tetap hertz. Oke, sampai sini tentang definisi bandwidth, apakah ada yang bertanya? Tidak, Pak. Tidak ya. Nah, kemudian misalkan ada yang aduh Pak, lah itu kalau di internet itu saya ngakses pakai IndiHome bandwidth-nya sampai dengan 500 Mbps. Waduh, 500 Mbps ya. Itu kok apa namanya satuannya Mbps ya, artinya bit per second. Nah, bit per second kok bukan hertz? Nah, iya. Ini adalah apa ya, terminologi atau definisi baru. Baru artinya mungkin muncul ketika internet booming. Ketika internet booming, definisi lain dari bandwidth. Tapi sebenarnya ini ada korelasinya, tapi berbeda sebenarnya. Ada korelasinya tapi berbeda. Ini simplifikasi sebenarnya definisi bandwidth dalam internet. Ya, tapi apa namanya? Ya sebenarnya bandwidth dalam internet itu juga lebar juga, lebar jalan juga. Tapi satuannya BPS. BPS, bit per second. Loh, kok bisa seperti itu ya? Bisa. Jadi filosofinya adalah begini. Ujung-ujungnya jadi frekuensi. Jadi kalau dalam sistem telekomunikasi itu kan kita ingin menumpangkan informasi. Informasi ini berupa biner, bilangan biner 0101 gitu ya, 0101. Nah, informasi ini mau ditumpangkan dalam spektrum frekuensi. Loh kok spektrum frekuensi? Ya iya. Kalau contohnya dalam apa namanya nih, dalam seluler, dalam 4G itu kan dia memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Dia bekerjanya di frekuensi misalkan 2,3 GHz ya. Misalkan di 2,3 GHz. Artinya untuk setiap 1 Hz tujuannya adalah ingin menumpangkan informasi ini ke dalam tiap 1 Hz. 1 Hz ekivalennya ya 1 gunung, 1 lembah. Ini 1 Hz. 1 Hz ya. Nah, kita ingin menumpangkan informasi biner ini ke dalam sini gitu loh. Ke dalam sini ini berapa bilangan biner yang mau dimasukkan gitu kira-kira. Nah, maka ketemunya kan ada, berarti kan di sini hitungannya adalah berapa bilangan biner per detik yang dimasukkan ke dalam setiap 1 Hz. Makanya sebenarnya ini ada
ditambah lagi sebenarnya internet itu per hertz gitu ya, per hertz. Tapi kadang kalau di internet ini dilupakan hertznya. Jadi berapa bilangan biner, berapa informasi biner yang ditumpangkan dalam setiap satu frekuensi. Ini menentukan kecepatannya, kecepatan internet kita. Makanya ada 2G, 3G, ada 4G begitu. Nah, gampangannya dari 2G ke 4G, banyaknya biner per hertz itu semakin naik. Banyaknya bilangan biner yang dimasukkan ke dalam 1 hertz itu naik, ya semakin besar begitu. Oke, ini aplikasi lah sedikit ya. Oke, kembali lagi ke dalam time and bandwidth produk. Jadi perkalian time dan waktu dan bandwidth produk. Oke, motivasinya apa? Oke. Motivasinya adalah sebuah sistem ya, karena kita membicarakan sistem itu dirancang sedemikian rupa agar hemat energi. Sepakat ya? Mau apapun, sistem yang baik itu harus atau sebaiknya hemat energi. Contoh ya, saya contoh sistem telekomunikasi karena ini sangat mudah hubungannya dengan sinyal. Contoh sistem telekomunikasi ya, sistem telekomunikasi. Permasalahannya bagaimana cara menghemat energi dalam sistem telekomunikasi. Contoh nih, selain yang tertulis di PPT, adalah menggunakan antena yang besar, menggunakan antena yang penguatnya besar. Ya contoh nih ya, kita menonton televisi. Nonton televisi, kalian pakai antena yang kecil dengan antena yang besar, yang PF goceng. Wah, PF goceng dengan yang non PF cuma satu aja, itu kualitas gambarnya beda kan? Kualitas gambarnya beda padahal nyoloknya sama. Nah, nyoloknya sama, nggak nambah nggak nambah daya ya. Nah itu salah satunya. Jadi memilih antena dengan gain yang besar. Jadi bahasanya seperti itu. Nah, cara lain bagaimana? Cara lain adalah kita merekayasa, mengotak-atik bagian sinyalnya. Nah, ini yang berkaitan dengan sinyal sistem. Salah satunya adalah dengan mengirimkan sinyal dengan durasi yang singkat. Iya. Contoh nih ya, contoh durasi singkat. Durasi singkat ini misalkan ini voltasenya 0, ini voltnya 1 volt ya. Kalau kita ingin mengirimkan biner 0 dan 1, 0 diwakili dengan voltase 0, 1 diwakili dengan voltase ini apa? Voltase positif 1. Oke. Dari sini coba kita bandingkan, misalkan ini durasinya, misalkan saya ganti warna ya sebentar ya. Durasinya ini misalkan 5 sekon. Wah, 5 sekon. 5 detik lah ya, 5 detik. Jadi 5 detik berubah ya. 5 detik berubah 5 sekon. Oke. 5 sekon. Nah, kemudian saya ingin mengirimkan informasi yang sama tapi dengan durasinya ini diperpendek. Ya, contohnya jadi seperti inilah ya. Seperti ini. Ini durasinya cuma 1 sekon. 1 sekon berubah, ini 1 sekon berubah. Ini 0, ini 1, ini juga mewakili voltase 1 volt, ini yang ini juga 0 volt. Kira-kira, nah pertanyaannya, ini teknik 1, sinyal dikirim 1, ini yang kedua. Kira-kira energinya hemat yang mana?
Yang sebentar Yang ya. Yang satu sekarang. Yang kedua, Pak. Yang kedua, Pak. Yang kedua. Iya. Oke, jelas ya. Nggak ada kebingungan. Maksudnya mudah lah di analogi. Oke, berarti di sini jelaskan, kita lihat durasinya lebih kecil. Oke, durasinya lebih kecil. Jadi dengan minimum TO kan, kalau dari sini berarti TO-nya seminimal mungkin gitu. Gimana kita cari mengirimkan sinyal itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Wah, itu kayak proklamasi ini ya, diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tapi informasi itu sampai. Iya, oke. Berarti energinya lebih kecil. Oke. Jadi poin yang kita peroleh bahwa kalau ingin hemat energi maka durasi sinyalnya itu sependek mungkin ya. Sependek mungkin. Oke. Artinya dia positif kan? Ya, positif artinya memberikan keuntungan. Oke, good. Lanjut. Nah, sekarang hubungannya apa dengan bandwidth? Next slide ya. Oke. Selanjutnya kita ingin melihat sinyal itu dalam domain frekuensi. Ini misalkan tadi ini adalah sinyal XT adalah sinyal yang dikirimkan dalam domain frekuensi. Bentuknya kebetulan ya, kebetulan adalah sinyal kotak. Sinyal kotak dengan durasinya 2TO. Oke. Kemudian secara matematis tulisannya begini. Dia bernilai 1 ketika T-nya itu kurang atau sama dengan TO. Sementara kalau yang lebih dari TO atau kurang dari minus TO, magnitudenya atau voltasenya 0. Oke ya. Ini gambarnya, ini ekspresi matematisnya. Oke. Kemudian dari bentuk sinyal XT ini kita transformasikan ke dalam domain frekuensi. Bentuknya kalau kamu ingin ngecek sendiri ya boleh, tapi ini saya berikan yang sudah jadi, sudah matang. Nah, tidak perlu masak dulu. Ini sudah matang, jadinya adalah 2 sin omega T0 per omega. Gambarnya adalah seperti ini. Kita lihat dia masih terus loh ya. Tapi dengan makin kecil amplitudenya. Iya, jadi kita lihat dari 2 buah sinyal ini sinyal dalam domain waktu, yang ini adalah sinyal dalam domain frekuensi. Yes. Oke. Dari atau dari slide ini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Ya sudah, enggak ada. Kalau enggak ada, saya yang nanya. Aduh. Syekh. Loh, kok enggak hapus-hapus? Bentar, sepertinya there is something clear. Oke, good. Oke, nah coba lihat, pandangi baik-baik XT dan XJ omega ini. V ini J omega ya, ini omega ya. Nah, ini dari gambar 3.72 sebutkan apa yang kamu temukan. Apa yang kamu, apapun itu, opini kamu apa tentang gambar ini? 2 gambar ini. Ya, silahkan dilihat-lihat ya, dilihat-lihat, kemudian kalau apapun itu
Kalau sudah menemukan, tulis di chat box. Tulis di chat box. Saya tunggu 5 menit ya untuk kalian nulis di chat box. Silakan. Jadi tulis di chat box apa opini kamu, apa yang diperoleh dari 2 gambar ini, apa kesimpulan kamu, gitu. Poin apa saja yang kamu peroleh, gitu. Ya, silakan. Saya tunggu 5 menit.
Oke, baik. Sudah 5 menit ya. Terima kasih atas partisipasinya. Yuk kita review bersama-sama. Kita tidak ingin menjudge benar atau salah atau tepat atau tidak ya. Kita bahas bersama-sama ya. Dari dua grafik ini apa yang kita bisa simpulkan? Pertama nih dari Prima Yoga, XT memiliki nilai pada waktu tertentu, yes. XJW memiliki nilai pada waktu spektrum manapun, ya. Betul, Prima Yoga betul. Jadi salah satunya adalah bahwa sinyal kotak ini pada durasi yang terbatas itu mempunyai komponen frekuensi yang tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Ini dari frekuensi minus tak hingga sampai dengan frekuensi positif tak hingga. Iya. Rentang spektrumnya panjang ya. Oke, biar saya sambil bisa coret-coret. Oke, ya. Seperti ini ya. Betul sekali. Ya, sebentar. Chatnya saya pindah di sinilah biar Oke, kemudian ini dari Naufal, perubahan bentuk sinyal magnitude pada domain F mengalami penurunan. Perubahan bentuk sinyal magnitude pada domain S itu mengalami penurunan. Oh yes. Jadi dalam domain frekuensi itu ini magnitude-nya itu semakin kecil ya. Memang hasil transformasi atau bentuk sinyalnya seperti ini. Yes. Iya. Pada bagian tengah ke Aina Mardiah ya, pada bagian tengah grafik karena amplitudenya lebih tinggi berarti energinya juga lebih besar. Amplitudenya lebih tinggi, lebih besar. Oke. Saya sih paham ya. Tapi mungkin kalau ada teman Anda yang belum paham, boleh dijelaskan. Halo Aina Mardiah, maksudnya gimana ya? Kalau itu sih kan tadi Bapak bilang gitu di awal, kalau misalnya kayak di grafik itu kayak jadi kalau misalnya di antara grafiknya dan misalnya kayak garis si V-nya ini, berarti di antaranya itu berarti kayak energinya gitu. Jadi saya mikirnya berarti kalau misalnya karena ada amplitudenya makin tinggi kan berarti di situ energinya lebih besar gitu. Oke. Yang dimaksud yang grafik dalam domain frekuensi atau domain waktu? Yang frekuensi. Yang frekuensi. Oke, ya. Oke, jadi bagian tengah maksudnya grafik yang dalam domain frekuensi ya. Jadi semakin tinggi ini amplitudenya berarti energi yang bagian sininya ini terkonsentrasi di sini gitu. Gitu maksudnya ya, Aina? Iya, Pak. Oke. Baik. Oke. Ya, betul. Jadi di sini ya frekuensinya itu terkonsentrasi di sini. Adapun yang di samping kanan, samping kiri ada nggak energinya? Ada, tapi kecil. Iya. Kemudian DAFA nih, DAFA. Ada perbedaan panjang gelombang. Oke, maksudnya gimana ya, DAFA? Ini menarik. Ini Pak, kalau yang di domain waktu itu kan tadi dari min T0 sampai T0 Pak. Ya. Ini jadinya min P per T0 sampai P per T0. Ya. Ya ada perbedaan dari situnya Pak. Kalau dilihat dari gambar sih menyempit gitu Pak, kalau dilihat dari gambar. Panjang gelombang yang dimaksud yang gimana? Panjang gelombang yang gimana? Ini Pak, sebentar. Tadinya kan panjangnya itu dari sini ke sini Pak. Ini satu bukit gini Pak. Oke. Tapi ini tadinya min T sampai T0, di sini jadi min P per T0 sampai P per T0. Saya nggak yakin juga kalau misalkan angka yang dimasukin itu berubah apa enggak. Cuman kalau dari gambarnya sih kelihatannya berubah, menyempit gitu Pak. Oke, baik.
Oke, saya nangkep yang kamu maksudkan, tapi saya maksud nangkep apa yang kamu maksudkan. Ininya apa? Lebar sinyalnya ya, lebar Iya, Pak. sinyalnya itu jadi kelihatannya menyempit gitu ya. Iya, karena seperti TO kan, ya seperti Iya, Pak. TO ya. Iya, ketika TO-nya makin besar, berarti di sini lebarnya makin Sempit juga, makin sempit sempit. jadinya. Iya, betul sekali. Iya, lebar sinyalnya makin sempit untuk proporsi energi yang besar ini ya. Betul. Jadi untuk energi yang besar ini atau dengan magnitude besar ini lebarnya itu makin sempit kalau ininya TO-nya makin besar. Iya, betul. Itu lebarnya ya. Iya, Pak. Ya, nggak apa-apa, bagus. Tapi mungkin saya sedikit koreksi, jangan menggunakan kata-kata panjang gelombang. Karena panjang gelombang itu kita harus konsisten, lambda itu sama dengan 1/f. Ya, oke. Panjang gelombang itu ada di setiap sini itu ada, karena frekuensinya kan berubah di sini ya. Oke, Pak. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Dava ya. Oke. Raden Wisnu, panjang sinyal pada domain T-nya menjadi amplitude pada domain frekuensinya. Ya, betul. Betul sekali ya. Panjang sinyal ya, panjang sinyal itu maksudnya durasi sinyalnya ya di sini. TO-nya menjadi mempengaruhi magnitude ya, mempengaruhi amplitude dari sinyal dalam domain frekuensi. Tepat sekali ya, ya tepat. Jadi apa? Ketika durasinya makin panjang, maka amplitudenya makin tinggi. Jadi ya, di sini kita dapat peroleh ketika T0-nya besar ya, besar ini amplitude dalam domain frekuensinya itu juga makin besar. Dengan lebar ya, lebar sinyalnya itu makin kecil. Yes. Makin kecil, betul. Kemudian di sini ada Fauzan Hiroki. Amplitude sinyal dalam domain frekuensi besarnya tidak konstan. Walaupun dalam bentuk waktu amplitude tidak berubah nilainya. Oh iya, betul sekali ya. Ini konsekuensi, bukan konsekuensi ya. Ini karena transformasi ya, transformasi dari domain waktu ke domain frekuensi. Hasilnya seperti ini. Walaupun di sini konstan, di dalam domain frekuensi ternyata tidak konstan ya. Iya. Kemudian Prima Yoga. XJW hanya memiliki nilai yang tinggi pada interval PTO. Selain itu nilainya kecil. Tepat sekali Prima Yoga, tepat. Kemudian Samantha, grafik kanan masih terdapat energi walaupun magnitudenya berkurang. Grafik kanan masih terdapat energi walaupun magnitudenya berkurang. Oh yes. Mungkin maksudnya adalah ketika frekuensinya makin besar ya, magnitudenya makin kecil kan di sini kita lihat, tapi masih ada energinya. Iya, masih ada energinya kecil ya. XJW menunjukkan bandwidth. Wah, ini sudah mulai membahas tentang bandwidth. Menarik. Ya, menunjukkan tentang bandwidth. Yes. Karena kita bermain dalam domain frekuensi, maka kita mau tidak mau melihat bandwidth. Iya. Jadi betul sekali. Kita lihat, kita sudah mulai membahas tentang bandwidth. Bandwidth itu apa? Ya, sebenarnya bandwidth ini adalah lebar sinyal ini. Ini itu sama dengan bandwidth-nya. Iya, lebar pitanya kita lihat ini. Ininya. Ini bandwidth. Loh Pak, kok definisikan bandwidth-nya cuma segitu? Enggak sampai dari minus infinity sampai dengan positif infinity. Iya. Definisi bandwidth itu ya, maksudnya kita mengkategorikan bandwidth itu di mana lebar pita energi paling banyaknya itu pada ngumpul di situ gitu loh. Jadi di sini kan energinya banyak gitu ya. Ya kira-kira energi yang banyak ini di rentang mana, di panjang lebar yang mana ya? Yang di sini. Oh iya.
Oh, jadi lebarnya ini bandwidth-nya makin kecil ketika durasinya makin lebar. Makin lebar. Oke, jadi ketika durasi sinyal semakin lebar ya, makin lebar gitu, bandwidth-nya kecil. Nah, betul sekali. Itu poinnya. Time bandwidth. Sementara itu. Jadi dari grafik ini, karena kita sudah menyimpulkan, saya tidak lanjutkan ya. Terima kasih atas partisipasi yang lain. Jadi kita sudah tahu nih ya, ketika durasi sinyal dalam domain waktunya semakin besar, maka bandwidth ininya, lebar sinyal dalam domain frekuensi itu makin kecil, artinya berkebalikan gitu ya. T-nya makin besar, bandwidth-nya makin kecil gitu. Iya. Nah, terus bandwidth makin kecil secara aplikasi itu bagus atau tidak? Bandwidth sebuah sinyal makin kecil, Perhatikan kata-kata saya. Bandwidth sebuah sinyal ini makin kecil, itu semakin bagus. Sebuah sinyal ya, artinya ini informasi. Bukan jumlah spektrumnya, bukan total bandwidth-nya, tetapi sebuah sinyal, dalam hal ini sebuah informasi yang membutuhkan bandwidth yang kecil itu bagus. Kenapa bagus? Ada yang bisa menjelaskan? Habisnya bisa biar kapasitas dari bandwidth-nya bisa lebih keisi banyak. Yang diisinya bisa banyak. Betul sekali, tepat sekali Ferdi. Jadi ketika satu informasi itu mempunyai bandwidth yang kecil, berarti kan dalam rentang yang sama ini kita bisa muati informasi yang lain yang lebih banyak gitu. Betul sekali filosofinya. Ya, gambarannya misalnya mobilnya jadi kecil gitu. Iya, mobilnya jadi kecil begitu kan, dengan lebar tol yang sama kita bisa bikin jalur yang sempit-sempit kan, gitu kira-kira. Betul sekali. Oke. Nah, artinya bagus ya, berarti bandwidth-nya kecil. Tapi kita lihat, TO-nya makin besar. TO-nya makin besar, kalau kita flashback ke slide sebelumnya, ketika TO-nya makin besar, artinya energinya makin besar kan? Iya, artinya ini negatif kan? Ya kan? Jadi gimana nih? Ketika TO-nya makin besar, bandwidth-nya makin kecil, bagus. Tapi kok energinya jadi makin besar ya? Itu nggak bagus. Nah, karena ini saling berkebalikan, waduh, saya ingin mengurangi energi nih dengan durasi sinyalnya makin kecil, tapi bandwidth-nya malah jadi makin besar. Padahal bandwidth itu kan spektrum frekuensi ya, itu adalah sumber daya yang terbatas. Jadi selain minyak bumi, kalau kita pahami ketika SMP, SMA ya, sumber daya yang terbatas adalah minyak bumi. Kemudian apalagi? Batu bara. Nah, ternyata dalam telekomunikasi atau dalam teknik elektro, ada loh sumber daya yang terbatas, yaitu spektrum. Spektrum frekuensi. Itu terbatas. Tidak bisa kita buat lagi. Ya udah given segitu gitu. Contoh nih ya, kalau misalkan kita bikin WiFi itu kan bekerjanya di frekuensi 2,4 giga. 2,4 giga. Kalau kamu pasang hotspot di satu kamar yang sama, 2 hotspot gitu,
laptop kamu itu akan bingung. Bingung ini dalam artian kinerja download maupun upload-nya akan terganggu. Kalau nggak percaya, buktikan sendiri. Makanya perlu diatur antara hotspot yang satu dengan hotspot yang lain, ya, itu harus ada jaraknya biar optimum. Iya, seperti itu. Itu teorinya seperti itu, ya. Oke, kembali lagi ke konteks ini, ya. Jadi kita mendapatkan ilmu baru bahwa ketika TO-nya naik, bandwidth-nya turun. Ketika TO-nya naik, energinya naik. Nah, ini gimana ini? Saya pingin energinya turun, dalam hal ini TO-nya turun, tapi bandwidth-nya juga kecil dong, gitu dong. Nah, bandwidth-nya kecil gitu kan. Nah, itu ternyata tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa kita serta-merta menurunkan durasi dan menurunkan bandwidth-nya menjadi kecil, itu tidak bisa. Ada batas terbawahnya. Batas terbawahnya itu bahwa perkalian antara durasi dengan bandwidth itu lebih besar sama dengan setengah. Iya, jadi kalau misalkan bandwidth-nya 10, ya 10 Hz, ya, bandwidth-nya 10 berarti durasinya adalah TO-nya adalah, misalkan ini sama dengan setengah, kan berarti kali 10, ya, berarti durasinya itu 1/20. Gitu. Kalau bandwidth-nya lebih kecil lagi, 1 berarti TO-nya, kalau bandwidth-nya 1 berarti TO-nya sama dengan setengah, gitu ya. Kita lihat nih, bandwidth-nya kecil, TO-nya malah semakin besar. Begitu juga ketika bandwidth-nya ini 10, TO-nya bisa kecil karena bandwidth-nya besar per sinyalnya. Oke, ya. Jadi time bandwidth product itu apa? Adalah kondisi di mana kita tidak bisa menurunkan durasi sinyal dan bandwidth menjadi sama-sama kecil, karena menurunkan durasi sinyal itu bisa menambah bandwidth sinyal, gitu. Itu intinya dari time bandwidth product. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Izin bertanya, Pak. Silakan. Itu P yang di bagian yang di domain frekuensi itu, P itu apa ya, Pak? Pi. Ini. Iya, Pak. Iya, pi. Ya, Oh, ya, pi. Oke. Iya. Saya nggak lihat tadi. Makasih, Pak. Iya. Nah, kalau yang V ini omega. Ya, ini PPT lama yang bikin mungkin PowerPoint-nya belum muncul simbol-simbolnya. Gitu. Jadi masih pakai alfabet. Iya. Oke. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Pak, saya ingin bertanya. Iya, boleh. Kalau misalkan sinyal di domain waktunya itu kurang jelas, misalkan buat nentuin minus TO dan TO-nya itu, mungkin misalkan karena sinyalnya periodik gitu ya, Pak. Seperti itu gimana ya, Pak? Berarti cara nyari TO-nya tadi. Oke. Sebentar, tolong diulangi. Saya agak belum nangkep. Jadi misalkan kalau sinyalnya itu periodik kan, Pak. Misalkan dari minus tak hingga sampai tak hingga begitu. Kalau begitu kita nentuin buat masukin nilai TO-nya itu gimana ya, Pak?
Apa kita ambil sampel satu buah sinyal saja gitu boleh? Menentukan TO-nya ya, menentukan periodiknya ya, apa menentukan durasi sinyalnya ya? Iya Pak, begitu. Iya, iya. Menggunakan prinsip Fourier series, kalau kita menggunakan apa? Iya, kita mengambil satu periode sinyalnya saja. Oh, begitu. Oke Pak, terima kasih. Iya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Silakan. Sudah kelihatan ya PPT saya ya, Exploring Scilab ya? Sudah, Pak. Sudah? Iya, iya. Nah, kalau di sini itu ya sebenarnya kita latihan programming aja sih. Programming itu apa sih? Sebenarnya malah bukan programming. Kita ibaratnya dulu kalau kita SD, SMP, SMA, ya SD lah ya. SD itu kita belajar perkalian. Kalau di sekolah kan tidak boleh nyontek ya. Misalkan 2 kali 2 ya dihitung, 2 kali 2, 2 kali 4 harus dihitung, 4-nya ada 2 atau 2-nya ada 4 gitu kan hitungnya. Nah, Scilab ini sebenarnya kalkulatornya begitu ya, cara mudahnya begitu. Nah, kalau dulu SD kan kita nggak boleh ngitung perkalian pakai kalkulator karena memang untuk melatih ini ya. Tapi kalau kita karena apa? Di perkuliahan ya boleh-boleh saja nyontek menggunakan kalkulator. Nah, ini Scilab itu kalkulatornya, kira-kira seperti itu. Oke. Atau MATLAB-nya. Oke, mungkin saya ingin menge-share tampilan apa ya? Mungkin dari kalian yang sudah apa nih? Yang sudah download dan menginstal Scilab, kita sudah melihat ya, ini adalah tampilan dari Scilab. Scilab kalian bisa menggunakan ini pakai ya kayak MATLAB juga. Ya. Kamu di sini bisa nulis kok sinteksnya dan lain sebagainya begitu ya. Kode programnya di sini kemudian di run. Kalau itu bentuknya kompleks. Nah, atau bisa menggunakan command line. Nah, di sini command line. Tergantung fungsinya. Misalkan 2 kali, yang paling gampang 2 kali 3 sama dengan berapa? 6. Oke, kelihatan ya? Share screen saya? Terlihat, Pak. Oh iya, itu ya, oke. Itu contohnya, misalkan ingin menghitung konvolusi, waduh, ya saya kasih tahu aja, misalkan ada X begitu ya, di X itu terdiri dari 1,1 begitu ya. Oh salah, gimana ya? 1,1 ini benar deh. Ini 1,1 X, kemudian hanya itu berapa ini? Hanya adalah hanya 0,5 sama minus 0,5 begitu ya. Nah, ini ya tinggal dikonvolusikan lah ya begitu ya, seperti ini X, H begitu. Hasilnya udah dapet nih. Hasilnya 0,5, 0 dan minus 0,5. Waduh, selesai ini. Ini masa depan UTS bisa cerah lah ya. Oke, itu saya kasih tahu ini ya. Saya kasih tahu. Saya kasih tahu caranya. Tapi di UTS, aduh internet saya nggak stabil. Mudah-mudahan masih bisa didengar. Oke, tapi di UTS saya tidak menghendaki langsung jawabannya seperti itu. Saya menghendaki ada caranya, ada langkah-langkahnya. Adapun jawaban di sini menggunakan Scilab boleh untuk ngecek cara saya sudah benar atau belum dengan kunci jawaban gitu, kira-kira seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Ini ya tampilannya seperti itu. Ini pengenalan aja. Kemudian saya ingin kembali ke PPT, Exploring Scilab. Oke, pertama adalah menghitung
discrete time Fourier series ya, discrete time Fourier series. Jadi mentransformasikan sinyal diskrit periodik ya dalam domain waktu ke domain frekuensi. Oke? Di sini diketahui Xn sinyal domain waktu diskrit dan periodik. Loh Pak, lihat periodiknya dari mana? Perhatikan polanya. Perhatikan polanya. Oke. Kita lihat di sini tanda titik-titik ini bukan tidak ada makna. Di sini juga ada titik-titik bukan tidak ada makna. Ada maknanya, artinya dia berlanjut sebenarnya nilainya. Ini juga berlanjut menurut periodenya. Kira-kira dari Xn ini berapa periodenya? 5. 5. Dari mana jawabannya 5? Ada yang masih bingung? Atau minta dijelaskan lah gitu. Paham ya? 5 ya? Masih bingung Pak, masih bingung. Masih bingung. Oke, lihat Xn-nya. Jangan lihat n sama dengan 5-nya. Xn-nya. Coba Xn-nya kira-kira periodenya. Periode itu apa? Berulang kan? Nilainya itu berulang. Itu setiap berapa kali? Setiap berapa kali? Di kelimanya gitu ya Pak. Di kelimanya. Oke, kita lihat ya. Ya. Ini setengah. Ada setengah lagi di mana? Di sini ya. Ada satu lagi di mana? Di sini. Nah, ini jaraknya berapa? Ya, misalkan ini adalah 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Berarti periodenya adalah 5. Paham ya? Oke, kemudian kita mencari sinyal dalam domain frekuensi. Di sini adalah XK. Loh, kok nggak XJ omega, Pak? J omega. Coba cek di PPT-nya. Dicek PPT-nya. Biasanya, ya sebenarnya J omega juga, K-nya itu J omega. Tapi ini untuk membedakan sinyal yang kita hitung adalah diskrit. Makanya K-nya itu diganti dengan, J omega-nya diganti dengan K. Coba cek di PPT-nya. Jadi, XK ini adalah sinyal dalam domain frekuensi waktu. Dalam domain frekuensi. Kok frekuensi waktu? Nah, solusinya gimana ya? Sudah lah ya, seperti ini ya. Jadi kita tulis saja ya di silabnya ya. Coba kita perhatikan ya. Xn-nya ya kita masukin aja satu periode. 1 minus setengah 0 setengah. Boleh nggak Pak mulainya di sini dari setengah? Ya boleh. Yang penting nanti berakhirnya satu periode. Gitu kira-kira. Oke, paham ya? Nah, kemudian sintaknya gimana atau komennya? Oh, pakai FFT. Oh iya, FFT adalah fungsi. Gampang kan di sini pakai FFT aja. Jadi ini X-nya masuk sini, di FFT kan, terus dibagi 5. Oke? Dibagi 5 kenapa? Cek rumusnya. Karena harus dibagi dengan periodenya. Cek rumusnya ya. Di PPT ada, di di matematika teknik catatan kamu juga ada. Ini fungsi untuk mentransformasikan sinyal dari domain frekuensi ke domain waktu ke domain frekuensi. Yes ya. Terus kalau sudah dalam domain frekuensi, pertanyaan berikutnya apa? Ya kalau pertanyaannya cari sinyal dalam domain frekuensi ya cukup, sudah selesai. Sampai sini aja udah cukup. Sampai sini sudah cukup. Tapi kalau pertanyaannya berikutnya, gambarkan gambar magnitude, grafik magnitude, dan fasenya. Waduh, maka kita harus menggambarkan dalam domain frekuensi ya, di mana sumbu Y-nya adalah magnitude, sumbu grafik yang lain, sumbu Y-nya adalah fasenya. Maka ini sintaknya. Jadi ngeplot
Jumlahnya kan karena 5, maka kita bikin array 0, 1, sampai dengan 4, absolut. Absolut itu kan menghitung absolut, misalkan bilangan kompleks A plus I, nah, JB ya, ini misalkan C. Ya, absolutnya berarti kan akar A kuadrat plus B kuadrat ya. Iya, seperti itu. Ini menghitung magnitude. Iya. Kalau menghitung fasenya ini agak panjang sedikit. Jadi ini komponen imajiner dari XK, kemudian dari ini komponen real dari XK. Atan itu apa? Inverse tangen sebenarnya ya. Inverse tangen gitu kan. Kalau menghitung dari fase dari ini kan tangen pangkat min 1 atau inverse tangen dari B per A. Yes, seperti itu. Itu ini menghitungnya itu seperti ini. Iya. Nah, kita akan praktek ya. Ya, praktek ya. Ya, ya. Praktek. Maka ini stop share screen and then what? Oke, ganti ya. Oke. Kita pertama, udah kelihatan ya, kita pertama tulis XN-nya yuk. XN itu sama dengan berapa tadi? Kita tulis satu periode. 1, 0, minus 0,5, 0, 0,5. Yes, ketemu. Nah, XN-nya. XN-nya ya. Kemudian kita menghitung XK-nya. XK-nya sama dengan FFT, yes, X, underscore N bagi 5. Yes, ini adalah fungsi dalam domain frekuensi. Fungsi K, fungsi X dalam domain frekuensi. Kemudian kita ingin menghitung, mengeplot magnitude-nya ya, magnitude dari XK. Ya, sama dengan plotting, oh enggak. Kita absolutin dulu lah ya, absolutin dulu X, K begitu ya. Absolutin, wah ketemu nih, kemudian plotkan dari 0, incrementnya 1, 4, magnitude X, K, yes, cheers. Wah, ketemu nih, yes. Ketemu, yes, ketemu. Oke, kita ingin ngecek nih, ini jawaban ini benar nggak? Waduh, jawaban ini benar nggak? Aduh, kira-kira ada yang berpendapat nggak benar atau enggak ini? Benar nggak? Ayo. Benar nggak? Ayo, benar nggak? Benar. Oke, benar nggak? Benar nggak? Ini adalah magnitude ya. Ini magnitude. Grafik magnitude. Oke, kita cek. Ngeceknya gimana? Ngeceknya gimana? Ada yang punya ide nggak? Ada yang punya ide nggak? Ngecek benar atau salahnya? Ayo. Diinversekan, Pak. Diinversekan ya boleh. Tapi saya ingin membandingkan dengan yang ada di PPT. Bentar. Sebenarnya saya lagi ngecek sinyal yang ada di PPT begitu. Ngecek bener nggak dihitung pakai anu. Aduh. Oke, saya share screen. Ini PPT yang sudah saya upload loh ya, Dimas. Kalau yang familiar sudah ngecek pasti ngerti. Tapi kalau yang belum buka-buka ya, waduh, ini barang apa ini? Oke, coba kita perhatikan. Example, find frequency domain representation of signal yang digambarkan pada gambar 3.5. Ini adalah gambarnya. Di titik 01, minus setengah, 0, 0, setengah. Itu sama sebenarnya yang saya tuliskan di PPT yang tadi, atau dengan XN itu sama. Oke?
Ada yang belum clear? Ada yang nanya? Clear, Pak. Clear ya? Oke, good. Ini adalah XN yang saya tuliskan. Nah, XN ini akan kita transformasikan ke domain frekuensi, maka hasilnya karena ini adalah sinyalnya periodik, ya, periodik, diskrit, maka kita menggunakan DTFS, discrete time Fourier transform, discrete time Fourier series, discrete time Fourier series. Jadi kita pakai DTFS ya. Rumusnya gimana? Ini rumusnya. Yang ini. Ya, harusnya sih sudah paham ya. Ini. Nah, rumusnya pakai rumus itu. Nah, kemudian kita hitung, set gitu. Ini ada dua cara kalau di PPT ini, di mana batas K-nya itu dari -2 sampai dengan 2, atau kita pakai yang N-nya dari 0 sampai dengan 4. Sama saja, ya, sama saja. Oke, kemudian ini adalah XK-nya, final XK-nya adalah ini. Ini XK-nya. Oke, dari XK kemudian kita ingin mengeplot magnitude-nya. Iya, magnitude, iya. Magnitude-nya. Oke, kita perhatikan. Ini 2 ya. Ini berarti satu periode ini. Oke, kita bandingkan dengan apa yang kita plot. Kelihatan belum ya? Oke, bisa kelihatan ya? Dua grafik hasil plotting dengan yang PPT ya? Iya, Pak. Oke, perhatikan yang ini. Ini nilainya di titik ini berapa? 0,2. Oke, di titik ini berapa? Itu sekitar 0,276. 0,276. Ini 0,028, ya 0,28, ini 0,27, ini diantaranya segini. Kemudian di titik ini itu sekitar 0,23, ini sama 0,23 titik ini. Yang titik sini adalah 0,276. Coba kita perhatikan yang ini apakah sama dengan ini? Boleh hilang. Ya, yang ini ya, yang ini adalah harusnya sama dengan yang harusnya sama dengan ini. 0,2 kan ya, sama ya, bukan harusnya, memang sama. Ini 0,2. Tadi Oke, ini 0,23, coba kita perhatikan sama. Ini 0,27 ya, ini 0,23, 0,23, 0,23. Sama dengan magnitude-nya. Sama ya? Berarti bisa dipercaya lah ya, si silent-nya ya. Anda bisa buat nyontek lah nanti. Oke. Oke, selanjutnya yuk. Mana? Oke, udah kelihatan ya. Oke, kemudian kita ngeplot fasenya, ya seperti ini. Kemudian kita cek di Scilab-nya menjadi plot ya ditulis saja lah ya. Atan imaginer magnitude, bukan magnitude ya, berarti masih XK kan, XK, nah, real dari XK, nggak pakai ini, kayak gini, ya seperti itu ya, benar nggak? Atan, satu lagi apa ya, satu lagi,
Oke, ini kurungnya punya plot, yang ini punya tan, yang ini punyanya real. Oke, hopefully. Yes, oke, we got it. Ya, oke, kita cek lagi, dicek lagi dengan PPT-nya. Yes, yes PPT-nya. Oke, sebentar. Sniff, 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 sniff. Mana sniffnya? Oke, good. Oke, coba kita lihat. Yes, coba ya, coba gitu. Udah kelihatan belum? Oh, belum. Oke, kita lihat nih ya. Di titik ini 0. Di titik ini 0, di grafik juga 0. Kemudian di sini sekitar 0,7 sekian lah ya, ini sama nih, 0,7 sekian ya. Kemudian turun, ini turun, kemudian minus. Nah, ini minus, ini karena ini titik nolnya, berarti ini minus kan, ya, minus. Kemudian minusnya makin besar. Waduh. Yes. Sama ya? Sama ya? Oke. Berarti bisa buat nyontek lagi nih untuk grafik fasenya. Waduh, luar biasa. Oke ya. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, ada pertanyaan, silakan, monggo, monggo, monggo. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ke PPT berikutnya. Ini menghitung invest dari DTFS, ya. Menghitung invest ya, tinggal ditambahin ini, dilihat ada I-nya, kontak apa komennya, I FFFT invest FFFT dari XK. Ini adalah fungsi dalam domain frekuensi. Dikali 5, kenapa dikali 5? Karena tadi dibagi dengan 5, maka kita harus dikali dengan 5. Ini menghitung investnya. Hasilnya adalah sinyal dalam domain waktu diskrit. Yes. Invest. Ya, harusnya sama dengan XN ya. Oke, lanjut. Ini menghitung DTFT. DTFT, Discrete Time Fourier Transform menggunakan Scilab. Oke, contohnya adalah XN. Loh Pak, ini kayaknya sama dengan tadi XN-nya. Iya, untuk nilai-nilainya memang sama, tapi XN ini di contoh ini tidak periodik. Kenapa tidak periodik? Ya, karena tidak ada titik-titiknya, kemudian tidak ada keterangan periodiknya. Ya, ini cuma segini aja sinyalnya, maka ini tidak periodik. Maka ketika tidak periodik, kita menggunakan Discrete Time Fourier Transform. Ya, ini berarti karena tidak periodik ya ini dihapus saja ini ya. Mana nih? Kok nggak editable? Oke. Ini dihapus, ini nggak perlu ini ya. Saya lupa ini ya. Dihapus ya, dihapus. Dihapus. Ini tidak perlu mencari periodenya ya. Kemudian carilah sinyal dalam domain frekuensi ya. XK ya. Sama saja karena dia diskrit, maka bentuknya untuk membedakannya adalah pakai variabel K. Kemudian solusi Scilab-nya ya tuliskan XN, ya sama ya. Ini sejumlah sinyalnya. Kemudian sintaknya sama-sama. Pakai FFT juga. Oh, aduh. Pakai FFT juga. Nah, ini perhatikan kalau kalian ingat ini tidak dibagi dengan 5. Iya, tidak dibagi dengan 5 ya. Perhatikan. Bedanya sangat tipis ya. Tidak dibagi dengan 5. Ini mentransformasi sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Kemudian plottingnya sama, plotting. Kemudian magnitude-nya. Kemudian plotting fasenya juga sama. Iya. Kemudian di sini untuk menginvestkan DTFT ya sama juga. Cuma nggak dikali dengan 5 karena tadi kan dikali ya. Iya, itu saja. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah selesai tentang exploring dari Scilab. Yes. Permisi Pak, mau tanya. Ya.
Yang saya belum paham yang sintaks yang plottingnya itu Pak. Ada yang 014 itu apa ya Pak? Oke. Ini bahasa pemrograman aja sih, tapi maksudnya adalah begini. Sebentar. Pertama kalau kalian ingin lebih tahu tentang plotting, ya cari di internet apa sih sintak plotting begitu kan, dan variasinya, banyak variasinya. Tapi di sini salah satu variasinya yang bisa kita gunakan sebenarnya kan tujuannya ngeplotting itu adalah memetakan nilai-nilai dalam XK ini, absolute K ini ke dalam sumbu X kan, di sini sumbu X-nya, di sini sumbu Y-nya. Kan begitu. Nah, jumlahnya nilainya berapa? Ini ada berapa nilai XK itu? Ada 5 kan? Ya, 5 ya. 5. Karena 5 maka kita membutuhkan 5 titik. Misalkan dari 0, 1, 2, 3, 4 kan, ini poin XK ke 0, ke 1, 2, 3, 4. Jadi ini yang nomor 1, ini yang poin untuk ngeplot nomor 2, ini ngeplot nomor 3, ini ngeplot nomor 4, ini ngeplot nomor 5 begitu. Iya. Sebenarnya ini untuk membentuk array, array kalian paham belum ya? Array itu ya semacam wadah lah. Wadah begitu ya. Ini untuk wadahnya sinyal 1, ini untuk wadah sinyal kedua, ini untuk wadah sinyal ketiga, keempat, dan kelima. Kira-kira seperti itu. Silakan, Kang Udita. Terima kasih Pak, sudah jelas. Permisi Pak, saya ingin bertanya. Silakan, Sarul. Ini kan untuk sinyal disket ya Pak. Apakah di Scilab ada sintaks untuk sinyal continuous Pak? Wah, pertanyaan bagus. Kamu cerdas. Enggak ada sayangnya. Wah, baik kalau begitu terima kasih banyak Pak. Iya. Tadi saya juga mau ngomong itu, tapi saya memang sengaja nunggu ada yang nanya nggak nih. Jadi untuk yang sinyal continue kalian nggak bisa nyontek nih. Iya. Intinya nggak bisa. Dengan Scilab ini. Tapi mungkin kalian ada yang bertanya lah, terus apa gunanya Pak? Kita nggak bisa menghitung yang continue begitu kan, pakai sinyal pakai Scilab. Kenapa kita pelajari? Ya, sebenarnya kalau menghitung langsung tidak bisa, tapi kalau kan contohnya begini. Kalau sebagai contoh, ini, Pak, saya pakai yang whiteboard aja ya. Nah, sebenarnya kalau yang continue itu kan sebenarnya adalah bentuk sinyalnya seperti ini kan. Misalkan ini adalah 1 begitu ya, ini merupakan sinyal continue, X-state. Secara aplikasi ya, saya berbicara aplikasi bukan analisis atau ngitungnya.
sesuatu yang kontinu ini kita bisa diskritisasi kan? Kita buat diskrit dengan melakukan sampling. Samplingnya misalkan ini periodenya adalah 5, ini minus 5 sampai dengan 5, berarti kan 10 second. Segini itu 10 second. Misalkan kita sampling tiap 1 second, berarti kan kita akan mendapatkan data seperti ini. Untuk satu ini 5, untuk satu ini 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita akan mendapatkan sinyal yang seperti ini. Adapun yang lain itu 0 kan. Nah, dari sini baru kita olah dalam, misalkan dari sini kita ingin membuat ke transformasi Fourier ya. Fourier berarti ini menggunakan Fourier transform kan sebenarnya. Tapi karena kita diskritisasi menjadi menggunakan Fourier discrete time Fourier transform. Ada proses yang disebut dengan sampling. Sampling, ya, sampling. Secara aplikasi begitu. Dalam sistem atau di era digital informasi atau sistem informasi digital itu didiskritisasi atau disamplingkan begitu. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi dalam konteks ini kalau saya minta Fourier transform ya langsung di Fourier transformkan. Saya nggak minta di sampling dulu kalau dalam analisis ya. Oke, kira-kira seperti itu. Silakan kalau ada bertanya lagi. Ada pertanyaan? Tidak ada? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya. Saya masih kurang yakin yang pas tadi model di Skylab-nya itu, Pak. Jadi Ya. kan kalau yang pertama itu kita pakainya kan yang DTFS kan, Pak. Iya. Nah, terus kita coba lagi yang kedua pakai DTFT. Nah, sedangkan itu sinyal inputnya sebenarnya yang kita ambil tetap sama kan ya, Pak? Bedanya Iya. kalau yang soalnya yang pas di DTFT kita juga nggak melakukan pengulangannya gitu kan. Nah, Iya. saya bingungnya itu kenapa pas udah masuk ke domain frekuensinya, dia hasilnya beda. Soalnya yang DTFS-nya itu kita bagi 5 gitu, Pak. Menurut saya bukannya harusnya sama ya. Soalnya kan frekuensinya itu dipengaruhi sama bentuk sinyalnya, bentuk satu sinyalnya itu. Nggak perlu tahu itu periodik atau enggak, maksudnya mengulang atau enggak gitu, Pak. Oke, sementara saya jawab dulu. Perbedaannya sebenarnya antara DTFT dan DTFS, Fourier discrete time, Fourier transform ataupun Fourier series itu kan yang membedakan adalah sinyal inputannya kan. Apakah dia periodik atau non periodik. Nah, kalau menggunakan, kita kembali lagi ke rumusnya sebenarnya. Ke rumusnya, coba cek untuk DTFT, rumusnya itu dibagi dengan periodenya. Tapi, DTFS. Kalau DTFT tidak dibagi dengan periodenya, karena dia tidak periodik. Intinya sih seperti itu. Bedanya di situ aja. Coba kita cek ya di apa namanya, di PPT-nya ya. Sebentar, kita cari. Kalau kebetulan dia periodenya, ya misalkan ada 2 sinyal ya,
X1 dengan X2. Yang satu periodik dan satu non-periodik. Nah, kebetulan periodenya si periodik ini sama dengan jumlah sinyal yang non-periodik. Ya, maka hasilnya bedanya hanya di pembagian periodiknya saja. Sebentar, saya sambil cek itunya apa. Mana sih kemarin tabel summary. Ada yang bisa bantu halaman berapa ya? Saya lupa, 160 apa ya? Aduh. Bentar ya, saya cari tabelnya dulu. Di mana kamu tabelnya? Nah, kok nggak ketemu? Wah, ini dia. Di halaman 91. Di halaman 91, silakan. Kita cek ya, nih. Ini adalah yang bawah ini adalah proses transformasinya dari domain waktu, ini domain waktu ke domain frekuensi. Ini domain frekuensi. Oke, perhatikan. XN-nya, XN, kemudian dikalinya yang satu positif, yang satu negatif. Kemudian di sini kita perhatikan, di sini dibagi dengan 1/n, di sini enggak dibagi. Enggak dibagi. Gitu kira-kira. Enggak dibagi. That's ya hanya itu aja perbedaannya. Sesimpel itu. Tapi bukannya kalau sinyal yang dimasukin tadi kan maksudnya walaupun yang DTFS-nya periodik, tapi kita ambilnya hanya satu sinyal, satu periode saja gitu kan ya Pak? Berarti kan itu bisa kita anggap sebagai DTFT juga sebenarnya. Nah tapi bukannya itu harusnya jadi sama, domain frekuensinya jadi sama ya bentuknya? Apanya yang sama? Bentuk grafik magnitude ya? Polanya sama, tapi polanya ya saya katakan polanya sama, tapi magnitude-nya berbeda karena dia dibagi 5 kan? Dibagi periodenya. Gitu. Gimana? Silakan. Kalau punya argumentasi lain atau punya ini. Ya, saya masih sedikit bingung sih, Pak. Tapi ya lumayan. Kalau kita lihat nih sebenarnya kan ini batas, kalau melihat dari batas-batasnya ini kan minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Ini idealnya kan karena dia enggak periodik, maka kita harus menghitung dari semua sinyal. Sepakat nggak? Iya. Iya, oke. Tapi kalau misalkan XN-nya sama dengan UN, batasnya akan berubah kan? Ininya mulai dari 0 sampai dengan positif tak hingga. Iya nggak? Iya. Itu contohnya. Bahwa batas ini itu tergantung dari
jenis sinyal itu sendiri, bagaimana dia mempunyai perilaku gitu. Oh, oke deh Pak. Saya akan coba baca-baca lagi. Terima kasih. Ya. Ya, kalau masih penasaran, coba deh sinyal yang sama tadi kalian hitung menggunakan secara analitik ya, secara analitik dihitung analitik artinya dioret-oret sendiri, dihitung secara Fourier series DTFS, kemudian dihitung lagi menggunakan DTFM. Hasilnya sama nggak magnitude sama fasenya? Oke. Oke, Pak. Silahkan, kalau ada pertanyaan lagi. Oh, oke. Ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita ya akhiri saja, gitu. Artinya sudah siap untuk UTS ya. Oke, yakin ya sudah tidak ada. Kalau enggak ya kita stop share screen.